Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terbagi 4 ruang lingkup atau jenis kekerasan dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi di channel Ruang Hukum. Dan pertemuan kali ini semoga kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk selalu beraktivitas dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Nah, teman-teman sekalian, pada perjumpaan kali ini saya akan membahas hal-hal apa saja atau jenis-jenis apa saja yang merupakan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat dengan KDRT, serta sanksi bagi pelaku jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Nah, dalam pengertiannya, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan terkhusus atau terutama kepada perempuan yang bersifat menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan atau paksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam suatu rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terbagi 4 ruang lingkup atau jenis kekerasan dalam rumah tangga, di mana diantaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Di mana untuk kekerasan fisik ini, ancaman pidananya adalah sebagai berikut. Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga meliputi, yang pertama adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari. Ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Kemudian yang kedua, kekerasan fisik yang dilakukan dalam rumah tangga ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Yang ketiga, kekerasan fisik yang menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat, ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 30 juta rupiah. Dan yang keempat, kekerasan fisik yang dapat menyebabkan korban sampai meninggal dunia, ini dapat dipidana dengan pidana penjara 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Kekerasan psikis adalah kekerasan yang dapat mengakibatkan ketakutan atau rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, atau kemampuan untuk bertindak, atau penderitaan psikis yang sangat berat kepada seseorang. Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan psikis tersebut adalah sebagai berikut. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 9 juta rupiah. Yang kedua, jika kekerasan psikis tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan dan denda paling banyak 3 juta rupiah. Kekerasan dalam rumah tangga yang ketiga adalah kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut, di mana pemaksaan hubungan tersebut dilakukan dengan secara tidak wajar atau tidak disukai. Nah, ancaman pidana atau ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah sebagai berikut. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Yang kedua, setiap orang yang memaksakan orang dalam lingkup rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu, maka dapat dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun hingga 15 tahun atau denda paling banyak 12 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Yang ketiga, jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan korban menderita luka yang tidak dapat sembuh sama sekali dan mengalami gangguan daya pikir dan kejiwaan sekurang-kurangnya selama sebulan atau 1 tahun tidak berturut-turut, atau gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, maka dapat dipidana dengan pidana penjara 5 tahun hingga 20 tahun dan denda mulai dari 25 juta hingga 500 juta rupiah. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan menelantarkan orang yang ada dalam rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan, ia wajib memenuhi kebutuhan hidup orang tersebut. Penelantaran yang dimaksud di sini juga adalah bagi orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara misalnya membatasi atau melarang orang tersebut untuk bekerja sehingga orang tersebut di bawah kendalinya. Ancaman hukum bagi pelaku penelantaran rumah tangga meliputi adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah bagi setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam rumah tangganya atau membatasi keluarganya untuk bekerja sehingga menimbulkan ketergantungan. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi keempat jenis kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta sanksi-sanksi berdasarkan jenis kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada pelaksanaannya, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya dengan menjauhkan korban dengan pelaku dalam lingkup wilayah tertentu atau memberikan konseling pada pelaku kekerasan tersebut. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga serta sanksinya. Semoga ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.